Halo Brosis. Oke, kita saat ini bakal mungkin sharing tentang dunia perkoasan. Pastinya kalau misalnya jadi mahasiswa kedokteran bakal deg-degan, excited, ataupun nunggu-nungguin banget nih. Kira-kira nanti bakal koas di mana, terus bakal ngapain aja sih. Kali ini kita bakal nge-review dikit nih terkait apa aja sih seputar dunia kedokteran, pengalaman-pengalaman yang ada. Siapa tahu bisa memberikan gambaran nih buat Brosis yang nanti mau koas. Maka dari itu, pantau terus video ini ya. Nah Brosis, mungkin sekilas dulu nih tentang koas nanti. Pastinya kita udah tahu kalau nanti koas kita bakal rotasi. Jadi kita bakal rotasi ke rumah sakit jejaring dari Fakultas Kedokteran itu untuk ikutin stase-stase yang ada. Jadi stase itu kayak kita bakal belajar fokus, misalnya stase penyakit dalam, berarti dalam waktu tertentu kita bakal belajar penyakit dalam, terus bakal ikutin konsulen spesialis penyakit dalam. Nanti secara sekilas koas kita bakal ada kurang lebih 14 stase, tapi mungkin ada berbeda-beda dikit ya dari setiap Fakultas Kedokteran. Yang paling pasti bakal ada 5 stase mayor dan yang lain adalah stase minor. Stase minor sekitar ada 8 sampai 9 stase minor. Nah, kalau lama waktunya rata-rata kalau untuk mayor itu menghabiskan waktu 10 minggu, jadi sekitar 2,5 bulan. Tapi kalau misalnya untuk stase minor rata-rata itu 5 minggu, tapi ada juga yang 4 minggu ataupun sekitar 1 bulan. Untuk stase mayor kita bakal masuk ke penyakit dalam, bedah, obgyn, anak, sama IKM, ilmu kesehatan masyarakat. Nanti teman-teman bakal datang ke puskesmas sebagai perwakilan puskesmas, biasanya juga bisa diundang nih sama kepala desa setempat. Sedangkan yang lain untuk stase minor itu ada banyak ya. Rata-rata itu dimulai dari mata, THT, neurologi atau saraf, terus anestesi, psikiatri. Itu nanti kita bakal ke rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit yang khusus menangani pasien kecanduan narkoba, itu juga ada. Forensik, radiologi, stase paru, ataupun juga yang lain juga ada stase gizi. Nah itu kurang lebih stase-stase yang untuk minor. Mungkin ada yang nanya ya, stase gigi dan mulut itu ada gak ya? Ternyata kalau di kedokteran umum rata-rata itu stase gigi dan mulut itu udah ditiadakan, dan memang itu bakal lebih fokus ke jurusan dokter gigi. Nah pastinya nanti pas lagi koas itu bakal jadi pengalaman yang gak bakal kita lupain. Mungkin seumur hidup kita gak bakal lupain pengalaman itu, karena cuma di koas doang kita ngikutin 13 atau 14 stase di kedokteran. Tapi pasti gak mau diulang sih, karena ya banyak lika-likunya. Oh iya dok, coba dong ceritain pengalaman saat stase forensik. Forensik? Iya kan, di stase forensik kan kita nggak berhadapan langsung dengan pasien kan tuh. Nah itu ada nggak sih pengalaman uniknya gitu? Kalau Dika kira-kira gambaran stase forensik kayak gimana tuh? Kalau stase forensik kan pasti kita terjunnya ke penelitian mayat ya sih? Oh, kadaver. Iya, Jadi kita otopsi. Iya, otopsi seperti itu dok. Nah, kalau dokter tuh pernah nggak terjun langsung untuk meneliti ya? Oh, untuk otopsi? Iya. Oh iya. Oh, pasti pernah. Jadi kebetulan dulu saya itu otopsi di Semarang ya. Iya. Jadi di salah satu rumah sakit umum di Semarang. Itu lagi bau kayaknya. Jadi angkatan stase forensik pas itu lagi bau. Kita dapat otopsi sampai 5-7 kayaknya. 5-7 kasus otopsi. Terus kalau untuk kasus untuk yang non otopsi ya, untuk diperiksa itu juga banyak banget, belasan sampai 20-an gitu. Tapi yang paling ingat dulu pertama kali dapat kasus otopsi itu di hari Minggu. Jadi kita lagi rebahan di kos kan, tiba-tiba "Woi guys, ada otopsi." Jadi kita langsung rame-rame gitu, walaupun hari Minggu. Iya. Dimanapun kalian berada, lagi nggak jaga, tapi kalau lagi ada otopsi itu kita wajib datang, karena kan case-nya nggak selalu ada gitu kan otopsi. Nah pas itu kita pertama kali otopsi di hari Minggu, nyampe sana langsung dapet 2. Satu ada korban tenggelam, jadi bapak-bapak umur sekitar 40 tahun itu korban tenggelam. Jadi kita harus, kalau otopsi itu kita bakal ngebuka semua. Jadi kita bakal ada yang bagian tugas potong bagian tempurung kepala, jadi kita buka, jadi kita bakal diambil sampel tuh di bagian otaknya gitu. Nanti bagian perut, toraks itu juga bakal dibuka juga.
Jadi kita bakal ambil sampel-sampel, itu bakal dicek. Misalnya ada keracunan kah, atau kira-kira berapa lama gitu. Sebelum diotopsi kita bakal ada ini, pemeriksaan luar dulu. Jadi diperiksa bagian luar dulu, kondisinya bagaimana segala macam. Nanti baru periksa bagian dalam. Dan itu harus bikin laporan. Nah itu kan ini ya korban tenggelam tadi ya. Nah by experience itu sebenarnya masalah otopsi itu paling banyak apakah korban tenggelam, kecelakaan lalu lintas, atau kebakaran, atau apa dok biasanya? Sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya secara spesifik yang mana paling banyak itu kurang tahu juga ya. Tapi rata-rata kalau datangnya berbarengan banyak itu biasanya korban kecelakaan. Maksudnya bukan kecelakaan ya, kayak misalnya ada tanah longsor, dulu juga ada tuh. Longsor kan banyak yang meninggal tuh. Nah itu kan harus diotopsi, pemeriksaan DNA segala macam. Kayak bencana alam gitu ya? Bencana alam bener. Jadi itu semuanya langsung datangnya nggak cuma satu gitu, langsung 5, 7, 10 gitu. Itu pengalaman ya berkesan sih memang ya, berkesan. Tapi nanti kita yang paling berkesan wanginya kita biasanya nggak lupa sih. Wanginya tuh kalau misalnya apalagi korban tenggelam itu baunya kayak durian yang udah busuk agak lama. Kurang lebih kayak gitu. Ngomong-ngomong soal bau dan wangi dok, kan sebagai yang lagi preklinik sering dengar tuh kakak kelas sering ngomongin nanti di RS semoga wangi ya, semoga bau ya, itu maksudnya apa itu dok? Kalau itu maksudnya misalnya nanti kan kita kalau koas ya, koas itu bakal kita ada 3 tempat kurang lebih. Satu itu jaga di IGD, unit gawat darurat, jaga di poliklinik. Jadi kalau poliklinik itu yang nggak gawat, tapi kita yang biasanya dokter spesialis berpraktek gitu. Satu lagi kita jaga di bangsal, jadi di ruang rawat inap. Kalau yang dibilang wangi atau bau itu jumlah pasiennya. Jadi wah ini bau banget nih, berarti pasiennya lagi banyak banget, atau pasiennya tuh lagi gawat banget, banyak yang gawat. Karena kan kalau misalnya pasien yang gawat itu waktu yang kita harus pakai untuk menangani satu pasien tuh pasti jauh lebih lama ya. Misalnya ada pasien kecelakaan lalu lintas, cedera kepala berat misalnya, itu kan pasti kita harus memonitornya, kita pantau, periksa tekanan TTV-nya, tanda-tanda vital, itu bakal makan waktu lebih lama dibandingkan kalau kita ada pasien dispepsi atau pasien MAH gitu, kan lebih cepat ya tangannya. Nah ada satu hal yang nggak boleh dilakukan kalau misalnya lagi wangi ya, lagi pasiennya sedikit, itu kita nggak boleh bilang kok nggak ada pasien ya, lagi sepi hari ini ya. Itu nggak boleh tuh. Mitosnya sih katanya bakal datangin pasien, tapi dulu pernah sih ya ada satu temen yang bilang ih hari ini sepi ya, pasiennya bener-bener rame sampai subuh. Kebetulan kali ya. Kebetulan. Tapi nanti boleh lah, nanti saya coba cariin. Ada satu jurnal yang mengatakan nggak ada korelasi atau hubungan antara bilang sepi sama jumlah pasien yang datang. Ternyata nggak ada. Sampai dibuat jurnal. Oh iya, ada waktu di puskesmas saya melihat kan tuh waktu bawa adik saya ke IGD, itu ada di papan pemberitahuan tuh ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna biru. Itu maksudnya apa dok? Itu triase namanya. Triase. Jadi IGD kan unit gawat darurat. Kita perlu dong memprioritaskan pasien mana sih yang gawat banget dan kita perlu tanganin duluan. Betul. Ya kan? Nah itu namanya triase. Jadi triase itu kayak satu sistem untuk mengurutkan prioritas penanganan pasien. Pastinya mulai dari pasien merah dulu dong. Pasien merah itu yang merah itu berarti yang gawat darurat yang perlu kita tangani duluan. Kalau pasien hitam itu berarti namanya DOA. DOA itu death on arrival. Jadi dia udah meninggal. Habis itu pasien kuning baru hijau. Kalau hijau yang terakhir, misalnya kayak ada pasien MAH kayak MAH, pasien dispepsian, tekanan TTV-nya tanda-tanda vitalnya normal, keluhannya mual muntah, yaitu pasien hijau. Jadi kalau misalnya ada barengan nih pasien KLL datang, kecelakaan lalu lintas, sama pasien dispep datang, pastinya yang lalu lintas dulu kita. Oke dok, baik lagi soal koas. Di koas itu sering jaga malam nggak sih dok? Apalagi dokter kan yang sudah berpengalaman, itu sering jaga malam nggak? Pastilah, pasti. Seringnya tuh di stase apa dok biasanya? Kalau jaga malam tuh di stase mayor kan ada 5 ya? Iya. Kecuali IKM, Ikatan Kesehatan Masyarakat, ada sih kalau kerjanya di puskesmas kecamatan, itu ada juga yang jaga malam di puskesmas. Tapi kalau misalnya puskesmas di kelurahan kayak gitu-gitu biasanya nggak ada jaga malam gitu. Tapi rata-rata yang teman-teman
koas cerita tentang jaga malam itu pasti yang lagi di 4 bedah, anak, objin sama penyakit dalam. Nah itu pasti ada jaga malamnya gitu. Rata-rata nanti jaga malamnya di IGD sama di Bangsal. Kalau pengalaman sih dulu koas itu sebenarnya nanti jamnya itu nggak selalu sama ya. Jadi misalnya kayak stase bedah, biasanya koas itu bakal jadi frontlinernya nih. Jadi dulu pernah pas lagi stase bedah, kita itu jam 3 subuh udah ke rumah sakit. Jam 3 subuh udah selesai mandi, udah ke rumah sakit. Jadi nanti kita bakal keliling-keliling rumah sakit, tanyain setiap bangsal ada pasien atau enggak. Misalnya kita lagi stase bedah saraf ya. Oh pas itu saya bedah, pas di stase bedah 10 minggu itu ikutin banyak konsulen. Ada bedah umum, bedah saraf, bedah ortopedi, urologi, dan lain-lain. Nah pas lagi bedah ortopedi itu kita datang jam 3 pagi, kita harus keliling dulu nih pasiennya ada di mana aja. Jadi pas itu ada 2 gedung totalnya ada 7 lantai, itu kita harus keliling satu orang 7 lantai jam 3 pagi, tanyain ke perawatnya, sus di sini ada pasien ortopedi gak? Kalau ada kita catat namanya, catat juga diagnosisnya apa. Ada juga yang diminta buat dilihat juga harus bakal ngapain selanjutnya di hari berikutnya, bakal dikasih tata laksana apa. Nah nanti catatan itu sekitar jam 5 nanti PPDS datang. PPDS itu dokter yang sedang menjalani program pendidikan spesialis. Nah jadi jam 5 PPDS datang, nanti bareng kita tuh, nanti kita bareng dekoas, kita bakal keliling mana aja, nanti kita bareng spesialisnya keliling lagi. Tapi kita lebih periksa pasiennya. Nanti terakhir baru di dokter spesialisnya datang buat nge-review ulang. Nah kayak gitu memang diharapkan nanti pelayanan ke pasiennya jadi yang optimal ya, karena kita review beberapa kali supaya memberikan penanganan yang paling optimal. Ini bisa jadi gambaran juga ya buat para dekoas yang mau koas. Gambaran saat koas tuh seperti itu ya tadi bilang dokter. Nah kalau misalnya dari dokter, pengalaman paling seru itu di stase mana sih dok? Paling seru. Yang mungkin bisa yang nggak mau diulang lagi gitu, tapi paling seru. Paling seru ya. Iya. Paling seru tuh di stase anak. Stase anak. Kalau saya pribadi, jadi kita di Jakarta juga rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu memang stase anak di rumah sakit tersebut terkenal killer. Tapi killernya itu bisa dibilang positif. Karena biasanya kalau kita koas itu misalnya ada pasien, kita biasanya kayak tadi tuh catat nama, diagnosis, kita bolehlah tanya-tanya ke pasiennya, nanti infoin ke dokternya, biar sambil belajar nanti dokternya bisa diskusi gitu. Gitu kan. Tapi tetap yang bakal resepin segala macam itu dokter spesialisnya. Tapi ada di stase anak itu kita jatuhnya bukan kayak koas, tapi lebih kayak PPDS kayaknya, lebih kayak dokter pendidikan spesialis. Jadi di situ kalau ada pasien itu kita harus lapor ke spesialisnya, tapi kita lapor nih, dok pasiennya ini misalnya diagnosis TBC. Itu kita harus benar-benar detail, tahu juga scoring TB anaknya itu skornya berapa. Lalu saya udah edukasi ke keluarganya seperti ini dok. Terus nanti dokter bakal nanya, kira-kira penata laksanaan selanjutnya kita harus ngapain? Itu harus tahu tuh. Oh berat badan anaknya segini, umurnya segini, jadi kita harus memberikan obat misalnya paracetamol dengan dosis sekian berapa kali per minggu. Kasih ini juga, kasih ini juga. Jadi benar-benar kita harus detail baca dosis obat segala macem. Kita diskusi ke dokternya ACC, nanti kita baru kasih treatment ke pasiennya seperti apa yang kita rekomendasikan gitu. Jadi sedetail itu. Tapi karena stase itu jadi langsung cemerlang otak. Karena ilmunya kepake gitu ya. Kepake banget. Apalagi kalau anak kan pas itu anak kan yang harus hitung dosis segala macem kan. Itu kan nggak harus belajar tekun banget, teliti gitu. Itu paling seru sih. Jaga malamnya juga banyak. Jaga malamnya juga banyak. Pokoknya pasiennya harus aman deh. Kalau misalnya ada kayak pasien kejang demam gitu, kejang demam kan dibagi dua ya, ada simple sama kompleks kan. Kejang demam sederhana, kejang demam kompleks. Nah itu kita juga harus pantau tuh kejangnya berapa kali. Kalau misalnya kejang, kita harus instruksi diazepam, suppositoria, jadi masukin lewat anus gitu.
itu juga harus dipantau. Jadi pasien-pasien yang anak yang perlu kita pantau harus dipantau. Ini jadi catatan juga ya dok. Jadi sebelum kita masuk ke salah satu stase, kita harus prepare dulu nih. Misal tadi stase anak, kita harus prepare belajar dosis anaknya lagi, diulang lagi, biar nanti pada saat stase udah langsung kerja gitu ya dok. Oh iya benar. Oh iya, biasanya kita ya sebisa mungkin di minggu pertama ya kita harus baca dulu banyak teorinya. Nanti bakal ada juga kok buku-buku praktis untuk saat koas ya. Oh, iya. Buku praktis saat koas. Jangan lupa setiap stase koas itu tanya juga ke senior-seniornya. Misalnya stase koas anak di rumah sakit X. Kan kita tahu tuh senior mana sih yang pernah stase anak di rumah sakit X. Kita tanya-tanyain konsulennya tuh senangnya koas seperti apa. Kira-kira pasien di situ rata-rata diagnosisnya apa. Apa yang kita harus pelajari. Itu penting banget, makanya kita belajar sama senior. Karena tentunya senior yang udah ngelewatin itu dan punya pengalaman. Jadi kalau misalnya kita tanya tips and triknya sesuai dengan stase itu, semoganya kita nanti koas lebih mulus. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Udah, cukup dok. Cukup ya? Iya. Kalau gitu semoga teman-teman semua koasnya lancar, tentunya berilmu, dapat ilmu dan juga pengalaman yang nggak bakal terlupakan. Jangan lupa biasanya tuh teman-teman koas tuh kita bakal deket banget ya sama teman-teman koas. Mungkin ada juga yang cinlok pas lagi koas karena teman seperjuangan. Saling support walaupun pas koas bakal ada capeknya, tapi saling support, saling membangun. Karena nanti pas lagi kita udah selesai koas, pastinya cuma pengalaman yang kita ambil dan juga teman-teman kita yang kita selalu bakal ingat sampai kita nanti lulus jadi dok. Oke, kalau gitu kita tutup video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berjuang koas. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.